Pas Kak Akila seorang pegiat seni Kak ya, seni lukis. Eh, Mas caturnya udah bergabung belum? Udah. Mas caturnya dulu. Oke, Kak Akila izin kita ke Mas caturnya dulu, sutradara. Oke. Halo Mas. Halo, selamat sore teman-teman. Iya. Iya, selamat sore Mas. Apakah sudah mendengar suara saya? Sudah Mas. Oke, Mas, boleh ceritakan sedikit nggak deskripsi dari filmnya Mas tuh? Kenapa tertarik buat bikin filmnya Cipto Rupo? Oke, perkenalkan dulu ya teman-teman. Nama saya Catur dari Jogja. Saya saudara dari film Cipta Rupa yang tadi uh, udah teman-teman tonton. Sebenarnya awal mula ketertarikan untuk membuat film ini itu adalah uh, melihat lansia-lansia di Jogja itu banyak banget yang berdaya gitu ya. Jadi kalau saya pagi-pagi keluar rumah gitu itu udah banyak banget lansia yang masih tekun, yang masih rajin, masih setia sama profesinya, sama pekerjaannya itu sampai mereka udah umur 70 tahun, 80 tahun. Kemudian ya bertemu dengan Cipto itu terus akhirnya bikin film tentang dia. Itu sih mungkin pemantik awalnya adalah karena tentang lansia yang masih berdaya, yang masih berjuang dan tentang kesetiaan dia terhadap profesinya. Mas, mau tanya nih, Pak Cipto tuh Mas kenal beliau itu lewat dari teman atau dari mana nih? Sebenarnya eh, saya waktu memang dari waktu itu kan kebetulan rumah kita itu cukup deket ya, nggak terlalu jauh gitu, mungkin cuma hanya berjarak beberapa kilo gitu. Terus kemudian dulu itu saya sempat pernah tahu ada sebuah pameran gitu yang dipajang di daerah dekat Malioboro dan itu adalah lukisan-lukisan sepatu berbecak dari Pak Cipto. Jadi ya awal pertama kenal tahu dari situ, dari pameran itu, tapi itu udah agak jauh dari pembuatan film tersebut. Kan Pak Cipto tadi udah meninggal di tahun 2020 ya. Jadi di Jogja tuh udah apa masih berlanjut apa masih ada tuh yang seni lukis dari Slebor, penerusnya Pak Cipto nih. Eh, Kalau waktu itu saya sempat mencari-cari data gitu. Saya tanya, tanya ke lain gitu yang memang aktif di bidang seni rupa gitu. Kalau yang bisa melukis patung itu banyak ya di Jogja itu banyak gitu. Tapi kalau bukan sebagai seorang pelukis patung Cipto ini adalah orang terakhir gitu dan juga udah ada pergeseran eh, fungsi mungkin ya fungsi dari sepatu berbecak kalau dulu kan lebih banyak ke apa ya bentuk-bentuk artistik estetikanya gitu kalau sekarang tuh lebih banyak ya lebih banyak iklan ya kadang dari perusahaan A dari perusahaan B dari apa gitu yang ada di sepatu berbecak itu jadi memang ya eh, udah tergerus zaman juga mungkin ya dan Pak Cipto ini adalah yang terakhir kak yang eh, pengetahuan saya sempat mencari datanya. Oh iya ya, terima kasih. Terima kasih ya Mas Catur ya. Lanjut ke Ya, sama-sama. eh, Mas standby dulu ntar ya kami ke pemantik kedua itu ada Kak Kila.
Ini Kak Kila udah bergabung bersama kita nih. Kak, boleh ceritain nggak dari pemataran film Cipto Rupo nih? Yang kakak kan dari penggiat seni lukis nih gitu. Yang kita lihat ya persaingan dengan orang seni lukis pakai tulis tangan dengan bersaing dengan modernisasi teknologi saat ini gitu. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya sebagai memantik, Ina. Kalau dari film ini sebenarnya sudah sangat merangkum kehidupan para seniman. Gimana ya? Kebanyakan di sini dilihat dari sisi Pak Cipto ini sudah, maaf saya agak sedih tadi. Dengan beralihnya ke masa teknologi ini, saya ada baca-baca juga tentang beliau. Beliau juga kehilangan lapangan kerja dia. Sedikit ada, tapi sedikit tidak sebanyak yang sebelumnya untuk sepak bola itu. Terus beliau beralih jadi penulis nisan juga di beberapa artikel saya baca. Ya, begitulah seniman. Mungkin ada yang benar-benar memegang menjadi ingin seni rupa, tapi sayang mereka harus serba bisa. Mereka harus bisa menyesuaikan diri mereka dengan kebutuhan dari para pelanggan. Belum lagi komen-komen untuk terlalu mahal. Menurut saya untuk hal seperti sepak bola itu tadi itu tidak terlalu mahal karena untuk menghidupkan kehidupan sehari-hari dia saja sudah pas-pasan itu. Kita bisa lihat sendiri proses seni itu bukan datang terus kalian dengan ajaibnya itu datang, dia ada, tidak butuh rangkaian proses untuk dapat seni itu terjadi, sebuah karya itu terjadi, dan butuh tenaga juga untuk bagaimana sisi yang tradisional dengan yang digital. Menurut saya ini sesuatu yang jangan sampai kita musuhi digital itu. Di satu sisi kita harus memahami dan juga menguasai teknik-teknik tradisional, yaitu bisa sketsa manual, melukis secara manual, apapun medianya itu, dan juga dibarengi dengan latihan-latihan digital karena keduanya itu penting. Saya sebagai kalau saya dibilang seniman, saya belum jadi seniman. Saya adalah art enthusiast. Saya sudah suka art dari kecil, namun apa daya saya tidak direstui untuk ke jenjang untuk pendidikan seni. Dan menurut saya seperti yang kita lihat Pak Cipto ini menunjukkan seniman yang sebenarnya. Seni itu tidak berakhir sampai akhir hayat. Seni itu akan terus berproses dengan diri orang itu sendiri. Sehingga selama proses itu ada guncangan masuknya seperti digitalisasi, hal-hal yang baru terjadi itu, seniman itu harus mampu menyesuaikan dirinya dengan itu. Seperti itu sih menurutku. Ada perjuangan Kak Kila juga nggak dikasih masuk ke dunia seni ya. Kak boleh ceritain dikit ya, Kakak kan hidup di Aceh nih. Kita lihat kalau seni di Aceh itu baik seni lukis, seni film dan sebagainya itu masih tabu untuk dipercarakan gitu. Jadi boleh nggak diceritain dikit alasan misalnya nggak dikasih terjun ke dunia seni gitu Kak? Nah ini seru sih. Semalam setelah aku duduk, ini pertanyaan yang nggak pernah aku berani tanya ke orang tua aku. Kenapa aku nggak direstui ke seni? Jadi semalam itu sebelum tidur aku bertanya dengan ibu aku, kenapa ibu sama ayah dulu sudah lihat bakat aku suka berseni, kenapa tidak pernah diizinkan, tidak dilanjutkan begitu. Dan ibu saya berkata, sebenarnya bukan kami tidak ingin, tapi masyarakat melihatnya dengan sangat sebelah pandang untuk di Aceh. Kamu nanti
wanita dan berseni itu takutnya kamu dilihat sebagai orang yang kurang gitu. Maksud kurang di sini dalam pikiran ya. Karena aku tidak tahu ya, mungkin orang berseni itu orang-orang seniman yang aku lihat itu mereka sangat ekspresif dan itu memang jadi ciri khas mereka, dan aku nggak bisa bilang mereka aneh atau apa, enggak. Tapi mereka kalau ada teman-teman berkesempatan duduk dengan para seniman, coba bertanya, mereka orang-orang yang luar biasa. Aku belajar banyak dari mereka. Terus setelah itu ibu aku juga bercerita bagaimana pandangan keluarga besar kalau kamu memilih untuk berseni itu, dan banyak hal yang buat apalagi cewek itu memang nggak mungkin seni di situ, kayak di Aceh ini aneh gitu, kayak kamu layaknya harusnya ya kalau kamu gede kerja eh, cari kerja ya berumah tangga gitu ya, berproduksi dan seterusnya. Tapi sepertinya aku pembangkang ya, dan aku memilih untuk kembali berseni di tahun 2020 setelah vakum dari 2015 atau 2014 karena aku berkuliah. Aku memutuskan kembali dan hari ini aku kembali memulai lagi perlahan meniti lagi hal-hal yang aku tinggalkan, dan menurut aku ini keputusan terbaik yang aku ambil. Tepuk tangan dong buat Kak Kila. Oke Kak, aku ingin tanya juga Kak. Jadi kan seni ya di Aceh itu belum ada ruang nih ya. Jadi Kakak sempet nggak ngerasa down gitu? Kan seni itu pasti nggak ada ruang ya. Kalau di Banda Aceh oke, mungkin di luar yang lain gitu. Atau gimana ya, maksudnya Kakak sempet nggak ngerasa cuman Kakak satu atau dua orang gitu setelah sebelum Kakak bergabung di ruang di seni? Untuk itu aku merasa kesepian. Waktu awal aku mulai itu semua uang jajan itu aku pakai untuk kayak beli lagi kertas, kanvas, cat. Itu waktu itu orang tua memang tutup mata ya, kayak aduh kayaknya nah ini balik lagi nih, kayak sekali seni, sekali ini maunya apa gitu. Tapi sejujurnya jiwa aku memang ke seni, tapi diredam waktu itu ya, karena sebenarnya bukan orang tua aku berniat jahat, tapi dia melihat lingkungan di Aceh benar-benar tidak mendukung. Terus selama 2020 sampai 2000 berapa ya, berarti 2023 atau awal 2024 itu aku melukis sendiri, aku eksperimen sendiri karena aku totally nggak punya teman yang berkesenian, aku nggak dapat komunitas yang tepat, aku tidak dapat kawan-kawan yang sefrekuensi gitu kan. Jadi sampai satu ada event itu, mungkin di situ juga jalan Tuhan, aku beruntung ya bertemu dengan orang-orang yang berkecimpung di kesenian di situ. Mereka kayak menyelamatkan aku, dan aku di situ ketemu teman-teman, dan pelan-pelan aku meniti, aku menjalin lagi di situ, ketemu dengan mereka, bertukar pikiran, dan sampai hari ini aku masih menjalin hubungan itu, dan aku bersyukur. Tepuk tangan lagi dong tuh Kak Kila. Sebelumnya ruangnya terbatas Kak ya, akhirnya perlahan sudah mulai nampak gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya dari para penonton. Untuk Mas Catur atau Kak Kila, mungkin dibuka dua sisi pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Imamuddin. Saya berprofesi sebagai freelance videographer dan fotografer. Mungkin pertanyaan ini untuk Mas Catur terkait film ini. Sebelumnya saya ingin memberi tanggapan bahwasanya menurut saya film ini merupakan film yang sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir, setiap scene per scene itu sangat memanjakan mata dari visual sinematografinya. Baik, Mas Catur, saya ada pertanyaan nih Mas, terkait tentang bagaimana tantangan sutradara ketika mendirect lansia yang tidak ada basic acting? Karena jujur sepengalaman saya di bidang ini,
Yang pernah saya pikirkan hal yang paling sulit adalah ketika kita mendirect anak kecil, dan yang kedua adalah lansia. Apalagi kali ini Pak Cipto ini maaf cakap lansia dan juga tidak ada basic acting. Dan itu membuat saya penasaran bagaimana tantangan Mas Cipto nih bisa menghasilkan film yang terlihat natural, pure, dan sangat alurnya nih terkadang buat kita terkejut. Kayak tadi misalnya kan ada yang tentang mati. Tiba-tiba emang ada apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata bukan Pak Ciptonya. Itu merupakan sebuah kejutan lah, dalam artian sangat membangkitkan ekspresi penonton. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Langsung Mas Catur, silakan dijawab, ditanggapi. Terima kasih pertanyaannya dan tanggapannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, gimana mendirect yang sebenarnya ini? Ketika awal saya ketemu sama Pak Cipto ini, dari awal memang saya udah terbayang bentuk dokumenternya akan seperti apa. Jadi bentuk filmnya ini kan sebenarnya adalah sinema langsung ya, atau direct cinema sebenarnya. Jadi memang Pak Cipto ini selama pembuatan film ini tidak diarahkan untuk acting. Jadi memang tidak acting. Jadi memang kegiatan sehari-harinya Pak Cipto ya seperti itu. Nah, kemudian yang harus saya sesuaikan adalah bagaimana manajemen produksi saya buat membuat film itu. Nah, kemudian setelah ketemu polanya, metodenya, kegiatan dia seperti ini. Kemudian saya menjadi bagian dari warga di situ. Jadi saya jadi warga kos itu. Saya ngekos di samping kamarnya Pak Cipto itu selama 3 bulan. Jadi saya tahu betul apa kegiatan dia ketika pagi, ketika siang, ketika malam gitu. Kemudian saya juga jadi bagian dari ya deket sama Pak RT-nya, sama Pak RW-nya. Kalau ada misal orang meninggal itu di sini ada yasinan ya, saya ikut gitu. Saya ikut kegiatan di situ. Jadi memang tidak ada apa ya, tidak ada directing. Jadi memang bisa disebut sebagai sebuah sinema langsung. Jadi saya sama kamera sama kru lain itu hadir di situ tuh bukan sebagai seseorang yang mengintervensi Pak Cipto, tapi tantangannya adalah bagaimana membuat dia nyaman dengan kehadiran saya gitu dan kamera. Itu sih. Kemudian kalau untuk yang penentuan cerita, kalau misal tadi ada apa ya, adegan meninggal itu sebenarnya apa yang teman-teman rasakan tadi, teman-teman rasakan Ya, oh, kaget, itu sama, kasih wasiat kayak gitu ketika malam. Kemudian ketika pagi-pagi saya pergi, waktu itu agak subuh gitu keluar gitu, pas balik-balik ke kos itu tuh udah ada bendera putih di gang masuk kos itu. Hal yang pertama saya kaget juga, aduh siapa ini yang meninggal gitu, mungkin sama kayak yang dirasakan teman-teman itu. Jadi saya ingin merasakan, ingin penonton merasakan seperti apa yang saya rasakan juga. Itu mungkin jawabannya. sama berarti Mas ya. Hampir ketebak tadi Pak Cipto ya mungkin. Iya, saya dulu juga menebaknya ini Pak Cipto yang meninggal karena malam hari saya itu juga dikasih wasiat dan itu juga ada rekamannya, tapi memang tidak saya masukkan untuk di film gitu. Ketika dia ngasih ke saya juga gitu. Menarik juga Mas ya, Jadi sampai semua tetangganya dikasih wasiat. sampai saudaranya juga dikasih wasiat Mas. Mantap. Iya, karena apa ya, hubungan kita waktu itu jadi seperti hubungan seperti seorang kakek dan cucunya.
Jadi kadang kalau buka bersama gitu ya, saya belum siap nih, belum mandi gitu. Ayo Mas segera mandi, kita ke musola buat buka bersama. Atau kalau mau sholat Jumat gitu, saya yang diingatkan, ayo Mas kita berangkat ke sholat Jumat kayak gitu. Jadi hubungan kita tuh sebenarnya udah sangat cair waktu itu ya. Jadi ya udah kayak seorang kakek dan cucunya gitu. Dari 3 bulan gitu, Mas udah jadi kakek dan cucu ya? Iya. Ya. Iya, waktu itu. Sekarang masih sering lihat tempat Pak Cipto mungkin? Sering berkunjung? Ya kalau lebaran, habis lebaran biasanya ya sama eh, sama kayak inilah, sama yang lain. Saya ke makam orang tua gitu. Terus kemudian juga ke makamnya Pak Cipto juga. Ya momen itu sih sekarang. Kalau ke makam ya aku kalau saya juga sih lewat cuma tidak sekarang. Oke, terima kasih ya Mas. Mungkin ada, Sudah menjawab. oh ya, Abang sudah Ya. terjawab Mas? Oke, terima kasih Mas Yatur. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi lagi untuk Kak Kila. Oke, ada Bu Uni. Oke, terima kasih Ina. Selamat sore teman-teman semuanya yang hadir di sini. Sangat sangat tergugah sebenarnya pada sore ini kita bertemu dengan seorang sutradara yang memang mau mendokumentasikan seniman-seniman sepuh ya. Dan ini mungkin sudah jarang sekali rasa ingin mendokumentasikan para seniman tersebut. Saya berpikir di konteks Aceh gitu ya. Sebenarnya seniman-seniman sepuh itu juga ada. Dan jarang sekali yang melakukan penelitian-penelitian apa yang mereka ciptakan atau mereka karyakan di masa mudanya untuk diketahui generasi muda. Nah, ini sebenarnya penggugah ya, hari ini kita bersama-sama di sini bagi teman-teman sinematografi punya rencana-rencana ke depan gitu ya, melalui proses di Aceh Documentary Forum ini untuk bisa mendokumentasikan para seniman kita yang lama gitu. Seniman tutur, seniman bebus, seniman tari, kita sangat kekurangan itu. Dokumentasi terhadap seniman-seniman yang sudah sepuh itu tidak ada. Pernah sekali waktu teman kita seorang kurator memang mencari dokumentasi para seniman di era-era tahun 60-an bahkan sampai ke era konflik gitu ya. Apa yang dilakukan oleh para seniman itu, dan ternyata itu sangat kurang sekali dokumentasi itu. Konteks di Jogja mungkin untuk seniman spatboard ini hari ini ada peralihan ya dari becak penumpang yang dayung sampai ke bentor gitu ya, becak motor gitu. Nah, di tempat kita kekasan becak juga beda lagi gitu. Tapi yang digambarkan lewat lukisan-lukisan spatboard sebenarnya di konteks Aceh becak-becak kita juga punya keunikan sendiri. Katakanlah misalkan di di belakangnya itu ya. Itu kadang-kadang juga sering ada lukisan-lukisan yang biasanya itu lebih kepada pesan-pesan gitu ya. Sama seperti halnya yang kita lihat di truk. Iya ya. Sering kita lihat tuh doakan abang sayang misalnya gitu ya. Cerita supir gitu ya. Tapi itu kan hari ini kita nggak temukan lagi gitu. Khususnya di Aceh gitu. Mas Catur alhamdulillah sudah mendokumentasikan itu. Kita tunggu seniman muda dari Jogja untuk bisa membuat hal yang sama, tapi kayaknya belum nemu ya Mas Catur ya. Ya, ini yang sebenarnya pemantik kita semua sebenarnya bagi yang seniman rupa,
seniman sinematografi gitu ya, untuk bisa mendokumentasikan karya-karya seni yang sudah mulai terlupakan gitu. Nah, untuk Kila, nah ini luar biasa ya, seniman perempuan yang punya tantangan besar ya untuk menjadi seorang seniman. Bahkan dia nggak berani untuk bicara, wah saya seorang seniman gitu. Cuma art enthusiast katanya gitu. Tapi yakinlah bahwa seni itu hadir karena dari hati gitu ya. Dari hati, bukan dari sebuah paksaan, bukan dari yang ikut-ikutan gitu. Itu pure dari hati kita, kemudian kita tuangkan dalam media apa saja, ya. Mau sebagai seniman rupa, mau seniman musik, mau seniman tutur gitu. Itu tercipta dengan rasa gitu ya, rasa yang ada di hati. Begitupun seperti Mas Catur mungkin ya, ketika memulai produksi ini, dia juga memakai rasa, melihat seorang lansia. Ini saya mengomentari ya, kalau keliru disampaikan ya Mas Catur ya. Saya melihat proses ini nggak mudah gitu. Kadang mengikuti ritme kehidupan orang kan juga nggak semudah yang seperti yang kita inginkan gitu. Nah, begitupun seorang seniman seperti Kila gitu dan seniman-seniman lainnya. Boleh dibilang saya juga seniman musisi gitu ya, musik. Di tahun 90-an gitu ya. Itu ajang untuk kita berkompetisi dalam seni musik itu luar biasa ada di Aceh gitu. Ya. Tapi ketika mulai konflik, ya kita kehilangan bioskop, kita kehilangan ruang pertunjukan gitu. Ada kondisi yang memang akhirnya membatasi kita. Nah, kemudian ketika era damai sudah mulai lagi, tapi ada kendala lagi soal syariah, apalagi perempuan gitu ya. Perempuan untuk menunjukkan kemampuan dirinya di depan publik itu serasa dosa ya. Dosa. Dosa. What a sin gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Kita semua di sini mendukung siapapun, perempuan, laki-laki, untuk bisa berkarya sekarang dan ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Oni. Ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Zia, Re, mungkin? Oke. Terima kasih. Saya Tila. Saya mau mengapresiasi Mas Catur dulu karena mengangkat isu ini, dan film dokumenter ini bukan hanya soal seni, ternyata lapisannya sangat banyak ya Mas ya. Ada tentang lansia. Saya tadi ini di ruangan sini Mas srat-srat pada nangis Mas karena melihat film ini. Saya nangis, yang saya lihat ke kiri nangis, lihat ke kanan nangis, di belakang juga terdengar suara orang nangis gitu ya. Jadi terharu, kenapa? Karena isu lansia adalah isu yang sangat jarang diangkat gitu ya, dan apalagi ini isu lansia dan seniman gitu ya. Seniman saja sudah susah tanda kutip gitu ya. Terus lansia dan seniman lagi gitu ya. Dan apalagi sekarang terus dengan film ini saya jadi teringat sekarang baru-baru ini AI ya, masalah AI, dan semua orang kayak buat apa kita hire digital creator, buat apa kita hire seniman lukis gitu ya, bikin prompt aja di ChatGPT atau di Midjourney gitu ya. Padahal tadi seperti kata Kila bahwa seni itu rasa ya, dan rasa itu yang tidak pernah ditemukan di produk-produk AI gitu ya. Cuma kan belum lagi kita melihat aspek adab ya. AI itu promptnya, AI itu mengambil karya-karya seniman tanpa minta izin, tanpa membayar royalti gitu ya, dan bayangkan itu kemudian seperti Pak Cipto gitu ya, yang tidak, ya mungkin gambarnya di foto, makanya kan tadi ada tuh kalau foto bayar 50.000 gitu ya, bayangin
terus foto itu dimasukin ke internet, itu dipakai di language learning modelnya gitu ya, terus itu jadi diperbanyak gitu. Jadi ini saya makasih banget sama Catur karena isunya sangat layered ya di film ini dan bisa banget kita diskusikan dari aspek manapun gitu. Jadi itu sih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Mutia ya. Oke. Pokoknya malam. Oke, saya mau menanggapi juga ya. Terima kasih dan apresiasi untuk Mas Catur ya membuat karya dan bersedia mempertemukan dengan kami di Aceh. Aku sangat tertarik dengan menanggapi Kila tadi, statement Kila tentang bagaimana ruang yang terbatas ada di sini ya. Saya cuma pengen menyampaikan pikiran-pikiran kami diskusi di warung kopi. Aku rasa memang makin ke sini tidak tahu ya. Mungkin satu sisi ruang itu makin terbatas untuk kesenian, untuk kebudayaan, tapi aku melihat saya melihat banyak tapi kemudian teman-teman tanpa terpengaruh dengan keterbatasan itu teman-teman masih yakin untuk bikin sesuatu ya, baik itu di dunia kebudayaan maupun di luar dari dunia kebudayaan gitu. Ada saja karya yang lahir gitu. Tapi saya merasa ini semua memang karena kita sangat sering melihat orientasi akademis ya. Orientasi akademis kita tuh kalau kami di Warung Kopi sering sekali diskusi tentang banyak sekali sarjana-sarjana kita dari Timur Tengah gitu. Itu mereka studi dengan konsentrasi keilmuan lebih ke fikih. Jarang sekali kita menerima ataupun tahu teman-teman kita yang mau ke Timur Tengah gitu atau bahkan ke Barat mungkin ya, tapi saya lebih menyoroti di Timur Tengah yang mau mengambil tentang disiplin akademis bicara tentang peradaban Islam, kebudayaan, art dan arsitektur atau apa gitu sangat jarang, atau mungkin kawan pergaulan saya mungkin yang terbatas ya. Kalau teman-teman ada yang punya mungkin mudah-mudahan ADF bisa mempertemukan kita nih. Karena saya jarang sekali dapat teman-teman itu semua bertitel LC itu rata-rata dengan disiplin ilmu fikih. Itu juga mungkin membuat kesenian di Aceh jarang dibicarakan dan punya tempat yang bagus gitu di ruang publik gitu. Sehingga akhirnya kan sayang sekali, bayangkan aja banyak sekali sebenarnya, saya kagum dengan teman-teman saya di SD dulu bisa gambar Dragon Ball ya, rambutnya itu tuh kagum sekali, kok bisa dia bisa punya kemampuan seperti itu tangannya. Karena saya ketika mencoba jadinya bukan Dragon Ball ya, lebih ke Shinchan kepalanya gitu. Tapi akhirnya saya melihat kawan-kawan saya yang dari SD dulu punya keahlian itu sekarang mereka ada yang jadi pegawai Bank Aceh gitu ya, ada yang sudah jadi pegawai BUMN gitu-gitulah, udah jadi PNS gitu. Saya kira kalau dia mungkin teman-teman saya karena nggak bisa menggambar Kak Gila ya, tapi kalau teman-teman saya mungkin mereka, aku rasa mereka juga merasakan hal yang sama seperti Kak Gila di ruang private di rumah dan keluarganya yang mungkin orang tua tidak bisa memberi ruang yang tepat ya pada teman-teman saya itu, mereka akhirnya mengikuti kultur menjadi memakai seragam itu baru dianggap seorang yang hebat gitu ya bagi ruang kultural kita di Aceh gitu. Tapi kalau dia mungkin diberi kesempatan, apalagi hari ini kan sudah sangat luar biasa IP yang bisa dibuat oleh teman-teman yang punya keahlian menggambar kan. Itu Ina, saya mau menanggapi apa yang dipikirkan Kak Gila ya. Mudah-mudahan ke depan diskusi ini bisa memantik kita untuk kemudian banyak teman-teman kita yang mungkin Ina mau studi ke luar negeri kan, mungkin bisa memilih jurusan yang anti mainstream ya. itu aja Ina, makasih banyak. Jamal. Ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Bang Agam? Enggak? Bang Afi? Oke, kembali ke Mas, boleh menanggapi mungkin? Halo?
Bang ke mute Bang. Mas Catur masih mute. Ya memang menurut saya juga apa ya, persoalan kesenian ini itu memang tidak ada habisnya kalau untuk kita. Ya, dan memang sangat kompleks gitu, tiap daerah itu punya apa ya, punya tantangan dan permasalahannya sendiri. Nah, mungkin untuk kasus misal di Jogja sendiri itu mungkin ya beberapa tahun terakhir ini menjadi lebih baik karena kita punya dana keistimewaan gitu yang memang dari pemerintah itu mendukung, baik itu seniman-seniman, baik yang muda, baik itu yang udah lansia, baik seniman yang sudah punya jam terbang tinggi maupun seniman yang sedang apa ya, meniti karirnya gitu. Jadi mungkin memang ya dibutuhkan apa ya, dibutuhkan orang yang lebih banyak gitu ya, atau mungkin stoknya yang lebih besar untuk menaungi seniman ini agar bisa tetap eksis gitu. Itu kalau tanggapan saya terkait dunia kesenian itu. Terima kasih Mas Catur. Mungkin balik ke Kak Kila nih, boleh menanggapi sedikit mungkin? Satu lagi yang agak saya khawatirkan, mungkin waktu saya kecil itu banyak ya situs-situs tertentu kayak daerah Pasar Aceh itu ada bangunan-bangunan tertentu mungkin yang sangat bersejarah gitu, terus ada bangunan-bangunan rumah-rumah yang ditinggalin oleh gimana ya, rumah-rumah sejarah Belanda itu sudah ditinggali tapi oleh oknum gitu kan. Sangat disayangkan itu tidak ada perawatan, kayak ahli-ahli tertentu itu tidak ada lagi ya di Aceh kayak yang sebelum-sebelumnya saya ikut di sini tentang pemahat nisan, ada seni ukir, ada seni dalam tata makanan, apa sih yang hantaran Aceh itu udah mulai hilang satu-satu ya. Mungkin baiknya aku juga berharap ke depannya Aceh ini dibentuk juga lagi, dididik kembali ya orang-orang yang memang memiliki kemampuan itu, karena takutnya ke depan itu seiring berjalannya waktu itu akan hilang khas-khas tertentu yang ada di Aceh ini gitu. Terus apalagi ya, yang disayangkan mungkin dengan berubahnya teknologi itu, aku lihat kayak berubahnya, kalau dulu kalian masih kecil kok ke toko-toko itu tulisannya masih dilukis kan. Sekarang itu orang mungkin mahal ya sama mereka minta sedikit, apakah 1 juta itu mahal, jadi mendesain ya. Dan itu juga jadi tantangan seniman kaligrafi ya itu. Itu udah mulai hilang di Banda Aceh. Mungkin yang masih aku lihat itu di toko-toko emas kayaknya. Mereka masih ada khasnya itu. Pesan lama Kak ya. Iya masih di situ. Terus untuk kayak mainan anak-anak khas yang dulu itu juga ada hilang. Itu kan maksudnya kalau kita ingat dari Pak Cipto ini juga mengingatkan kita ada loh khas-khas mainan zaman itu yang ketel, kapal, hal-hal yang sederhana itu sudah hilang gitu. Harusnya hal-hal sederhana itu bisa dipertahankan gitu. Karena kita bilang kota ini kota turis, tapi sejarah, seni dan semuanya mulai tergerus, semua digantikan bangunan-bangunan baru. Jadi nanti turis datang sini mau lihat apa gitu. Saya takut kayak Masjid Raya perlahan oke lah ekspansi gitu. Tapi saya khawatir jangan sampai gara-gara ekspansi selanjutnya banyak khas-khas lainnya yang digerus juga hilang gitu. Nanti kita nggak tahu lagi mau menjelaskannya gimana. Kemana ini dituntut dong kita, katanya kota seni tapi seninya mulai tergerus gitu, yang cuman kita lihat foto-foto di museum. Jadi harapan saya sih semoga tidak gimana ya, kesadaran
mungkin ada teman-teman yang dari instansi dinas mungkin kesadaran untuk melihat sisi seni itu dicanangkan gitu ke teman-teman yang lainnya, karena itu harus sangat disayangkan kalau sampai hilang gitu. Gitu sih Ina. Ya mungkin jelas juga Ina juga pernah dulu ikut di tahun 2023 ya, ikut ornamen Aceh gitu Kak. Jadi lihat diskusinya juga sekarang kita lihat rumah-rumah Aceh itu nggak ada lagi yang ukir itu ya, sekarang serba modern gitu. Bahkan di tempat saya tuh rumahnya lebih modern gitu. Jadi pas sampai wah langsung kayak orang langsung balik ke zaman klasik gitu. Jadi kayak ya disayangkan juga ya Kak, kita melihat seperti yang Kak bilang, kita menerapkan kota turis tapi perlahan-lahan mulai terkikis ya atau terpinggirkan dengan hal-hal yang kesenian kita itu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mungkin menanggapi lagi, ada keresahannya mungkin tentang seni, apalagi perempuan ya sangat terbatas, ngapain perempuan gitu. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya cuman menambahkan apa yang komentar dari beberapa teman-teman yang sudah memberikan komentar sebelumnya. Ya, saya melihat sisi ironis ya nasib seniman, terutama seniman sepuh. Saya sebagai outsider di Aceh yang beberapa tahun ini melakukan riset dan bertemu dengan beberapa seniman sepuh sebagai yang saya wawancarai. Ada Ibrahim Kadir yang dulunya adalah pemain film Cut Nyadin. Kemudian saya juga ingin memberitahu bahwasanya Aceh juga punya perupa lekra namanya Permadi Liosta. Itu waktu saya riset, sayangnya beliau udah meninggal ya. Itu dia meninggal dalam sepi di kampungnya Takengon gitu. Nah, hal ini menurut saya yang saya lihat bahwasanya satu lagi, saya juga pernah ketemu dengan salah seorang maestro sedati waktu itu di PD Jaya, namanya Ceh Safri ya. Waktu itu dia baru saja pulang dari Jakarta, diundang untuk acara panggung maestro. Nah, artinya seniman sepuh di Aceh sebenarnya tidak hanya di Aceh tapi di berbagai daerah ya kondisinya seperti Mas Catur bilang tadi ya punya persoalan tersendiri, tapi yang saya lihat secara umum ya memilih jadi jalan menjadi seniman ya memang saya nggak tahu apakah mungkin mereka merasa bahagia ya di akhir hidup, tapi kita dari kacamata kita melihat itu semacam ironis ya, ironis bahwasanya dedikasi mereka terhadap kebudayaan ya berakhir seperti itu saja gitu ya. Sayang sekali. Nah, sebenarnya saya di sini ingin mengatakan bahwasanya baik itu teman-teman yang memilih jalan menjadi seniman, ya artinya dokumentasi itu penting ya, dokumentasi pribadi. Karena saya pernah waktu 2018 menulis biografi seniman di Sumatera Barat gitu. Itu saya terbantu karena dia punya dokumentasi yang cukup rapi, arsip yang cukup rapi terhadap dirinya itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita juga perlu memikirkan bahwasanya penulisan-penulisan biografi tokoh seniman itu juga penting dilakukan. Dan saya juga mengapresiasi Aceh Documentary Forum bahwasanya udah menyelenggarakan kegiatan ini yang juga menginspirasi kita semua, dan juga film Mas Catur tadi dan juga statement-statement dari Kak Akila. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam ekosistem kesenian itu kita butuh banyak peran ya, peran penulis, peran filmmaker,
peran seniman itu sendiri, peran kritikus dan juga birokrat ya. Nah itu agar ekosistem dari kesenian itu juga bisa hidup ya. Dan satu lagi memang kita tidak bisa menggantungkan kehidupan dari seni, tapi kita bisa menghidupkan kesenian itu ya. Artinya kita punya pendapatan lain dan menghidupi kesenian itu sendiri itu. Nah itulah ironisnya, saya juga ada hal-hal yang rasanya saya pribadi terlambat untuk mendokumentasikan atau menulis tentang beberapa tokoh atau seniman sepuh di Aceh yang pernah saya temui waktu itu. Nah Bapak Ibrahim Kadir itu saya sempat temui di kediamannya di Takengon juga waktu itu. Nah artinya, tapi saya bukan, kesimpulannya bahwasanya media film itu sangat penting, berfungsi, sangat berguna sekali untuk kita saat ini sebagai media untuk menyimpan arsip tokoh-tokoh tertentu, terutama di kalangan seni atau seniman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, namanya siapa, Mas? Bang Rika. Oh iya, terima kasih Bang Rika. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi. Oh oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fadala Zaki. Saya merupakan warga Aceh besar. Dan kebetulan saya berdinas juga di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dan alhamdulillah untuk hari ini saya hadir di sini berkat share dari Bang Jamal. Terima kasih Bang Jamal yang telah membawa kami ke sini. Sebenarnya satu kata, begitu saya masuk ke sini, kemudian saya melihat film yang diputarkan. Maaf Bang, siapa namanya? Bang Catur atau Mas Catur ya? Mas Catur, bahasa yang bisa saya sampaikan sebenarnya kayak saya di sini merasa seperti salah ruang. Salah ruang, kemudian kampret ini film. Dengan tanda kutip ya. Karena saya bersama istri, kebetulan di samping saya ini adalah istri saya. Orang-orang yang sangat peka terhadap rasa yang disampaikan. Memang film itu menyampaikan rasa dan itu betul-betul sangat kami rasakan di sini, Bang Catur. Makanya dibilang sama kakak tadi kiri kanan ini kayak suara nyedot-nyedot nih. Ya, kayak gitu ya. Karena itu memang rasa yang disampaikan sama Mas Catur itu tersampaikan ke kami. Kemudian kami sangat mengapresiasi berbagai program seperti seni, kemudian seperti dunia perfilman. Ini kembali digiatkan di Banda Aceh. Mungkin kalau kami sendiri berdua ini baru pertama kali juga hadir di dalam forum Aceh Documentary. Dan insya Allah ke depan kami bakalan menjadi penonton yang setia. Mudah-mudahan amin. Kemudian kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga sudah mempunyai space untuk mengapresiasi bagi para seniman, kemudian para insan film yang ingin mempertunjukkan kreativitas kita di sana. Kebetulan kita di sana sudah mempunyai teater library, karena kami nggak membawa nama bioskop mini atau bioskop, karena mungkin bagi masyarakat Aceh tentang bioskop itu agak sedikit sensitif. Padahal kami SOP-nya sudah kami jalankan antara perempuan sama laki-laki itu kami pisahkan, SOP-nya sudah sedemikian rupa, tetapi tetap ada aja hal miring yang muncul di komentar-komentar media sosial, TikTok segala macam. Sampai-sampai ada yang panggil, "Hai Sapo PP pebut. Jak gede Pak di PKA pakai peget bioskop mini hanam pupui peget ni." Nah, seperti itulah bahasanya. Kemudian saya sedikit mendagapi tentang Kak Kila tadi, bahwa
orang-orang yang seperti Kak Kila itu saya mempunyai value yang sangat-sangat tinggi. Karena di saat orang itu mengikuti perkembangan zaman yang modern, memakai teknologi, muncul sesosok seperti Kak Kila ini, seperti banyak yang digambar-gambar, misalkan ada 200 orang ke kanan, 1 orang ke kiri. Nah, ini merupakan orang-orang yang mempertahankan sebenarnya nilai kritis dari manusia itu sendiri. Saya mungkin tadi waktu disampaikan AI agak sedikit merampis kalau bahasa Aceh ya. Merampis karena saya memang engineer AI juga. Saya saat ini sedang mengikuti perkuliahan di Magister AI itu sendiri. Tapi apa yang disampaikan sama beliau itu betul. Kalau dari segi kreativitas itu melanggar etik sebenarnya. Kemudian teman-teman perlu tahu juga, saya harus menyampaikan, mungkin statement ini bakalan berbeda dengan engineer-engineer AI yang lain. Bahwa di saat kita nge-create satu gambar, itu seperti menghabiskan daya baterai 7 HP. Sedangkan fenomena pada saat ini, itu VT muncul, upload foto Anda, kemudian taruh prompt ini, maka gambar Anda akan seperti ini. Dan itu sangat berdampak terhadap yang pertama kreativitas, yang kedua adalah terhadap lingkungan. Jadi saya harus menyampaikan ini supaya kita semua itu menjadi penyambung informasi kepada masyarakat secara luas. Bahwa menggunakan AI itu harus sebijak mungkin. Jadi itu memang yang harus kita pahami. Ada memang AI yang kita perlu, AI misalkan face recognition, kita harus mengenali orang supaya kita tidak ditipu, itu memang perlu. Tetapi tidak semua AI itu berdampak positif, banyak juga yang hal-hal yang negatifnya. Kemudian kami menunggu kakak-kakak, teman-teman semua juga hadir di library teater. Nantinya semoga kita bisa sama-sama menggiatkan kembali literasi film, literasi visual, kemudian seniman-seniman juga bisa berkreativitas di sana. Untuk saat ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Catur dan Kak Kila dan teman-teman Aceh Documentary juga. Kami berada di sini seperti berada di ruang dimensi yang lain. Tapi kami sangat bersyukur di sini. Memang dimensi yang saya masukkan itu adalah kami berada di sini sangat bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di sini. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Catur, boleh kasih close statement untuk mungkin ya ingin kami juga ya sekalian closing statement. Ya memang apa ya, arsip pendokumentasian itu memang cukup penting gitu, baik itu untuk di dunia kesenian, di dunia mungkin di dunia hari-hari kita juga gitu. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat apa yang udah kita dokumentasikan, apa yang kita arsipkan itu. Dan sebenarnya saya juga banyak belajar juga dari proses pembuatan film Cipto Rupo yang udah teman-teman saksikan tadi, bahwa ya bikin film dokumenter atau mungkin mengarsipkan gitu tuh tidak harus mengenai sesuatu hal-hal yang besar atau mungkin yang dramatis gitu. Kadang justru yang paling bermakna adalah hal-hal yang nyaris terlupakan, yang tidak ramai, yang pelan-pelan memudar. Dan tugas saya gitu, atau mungkin tugas seniman-seniman lain, tugas pembuat film adalah menjaga agar itu tetap terlihat. Mungkin itu saja statement terakhir dari saya, dan terima kasih untuk Aceh Documentary dan BPK Wilayah 1 yang sudah memutar film saya, sudah diapresiasi filmnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Dan baik, terima kasih Mas Catur atas waktunya. Iya, terima kasih banyak. Mungkin dari Kak Kila boleh kasih close statement ya.
close statement dari saya ingin mengatakan kami cewek-cewek Aceh, seniman terutama, keberadaan kami ada. Tepuk tangan lagi untuk Terima kasih. hidup perempuan Aceh Kak ya. Baik, baik, terima kasih untuk Mas Catur yang udah bergabung, Kak Kila sebagai pemantik diskusi Aceh Documentary Forum season 3 nih ya. 13 ya. 13 nanti ada lagi pemutaran film ADF selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya juga sudah meluangkan waktu di ADF. See you next time. Assalamualaikum. Sorry, kita foto dulu. Hampir lupa. Mas, kita foto dulu Mas. Udah. Foto online dan offline nih.